Oke Bapak Ibu, ini banyak yang bertanya tentang inaprok ya. Pas mau melakukan pembayaran dengan mekanisme LS muncul error seperti ini gitu. Nah, ini kenapa gitu? Sebenarnya saya juga nggak tahu karena saya nggak punya user inaproknya gitu. Ini analisis saya ya dan juga hasil mencari informasi ke sana kemari itu ternyata penyebabnya adalah seperti ini. Errornya seperti ini ya. Lakukan addendum PPN supaya tidak ada PPN untuk melanjutkan pesanan. Kenapa muncul error seperti ini? Ini biasanya karena perusahaannya itu perusahaan non PKP. Jadi kalau perusahaan non PKP itu tidak bisa memungut PPN ya. Saya sudah pernah bikin videonya nih seperti ini pas waktu penjelasan Kortek ya. Di Kortek juga seperti itu. Kalau non PKP itu nggak bisa membuat e-faktur ya. Ini ada penjelasan langsung dari orang pajak ya. Waktu itu ternyata antara Kortek dan Inaprok itu sinkron. Kalau di Kortek nggak bisa bikin e-faktur, kalau di Inaprok itu nggak bisa dilakukan pembayaran LS dengan PPN untuk pengusaha non PKP ya. Jadi seperti ini. Kalau ada seperti ini itu biasanya karena profil perusahaannya itu adalah non PKP. Di sini ya nanti bisa dicek informasi instansi perusahaan. PKP di sini tidak ya, berarti dia nggak bisa untuk dipungut PPN ya, seperti itu. Oke, solusinya gimana untuk yang ini yang uh, perusahaan non PKP tapi pengadaan yang ada PPN-nya itu harus dilakukan adendum ya sesuai dengan di sini nih petunjuknya yang warna merah ini. Lakukan adendum PPN supaya tidak ada PPN untuk melanjutkan pesanan. Keterangannya kan seperti ini ya. Di adendum saja seperti ini. Nah, surat adendum ini pilihannya itu perubahan jumlah dan persentase pajak ya di sini. PPN-nya dari 12% menjadi 0. Nah, nanti setelah selesai adendum, baru nanti bisa dilakukan pembayaran LS-nya. Untuk invoice-nya di sini hanya dipungut PPh 22. Karena nggak ada PPN-nya, maka PPh 22-nya itu langsung dikalikan dengan nilai bruto, bukan dari DPP ya. Di sini nanti muncul. Nah, nanti SPM-nya seperti apa? SPM-nya ya seperti biasa. Oke nih ya, setelah di addendum, nilai kontraknya menjadi ini tanpa PPN ya. Nah, nanti untuk SPM-nya seperti apa? Mengikuti invoice-nya ya. Karena di sini kan nilai brutonya menjadi 10.200.000. Kemudian nanti untuk pembayaran di inaproknya itu yang 10.044.000. Sisanya buat bayar pajak. Jadi nanti SPM brutonya itu senilai ini ya 10.200.000 yang ada di addendum. Kemudian di SPM-nya potongan SPM-nya itu potongan pajak ini ya. Jadi nanti netonya 10 juta. Ini yang dibayarkan ke Inaprok yang 153 untuk pembayaran pajaknya. Total brutonya sesuai dengan yang ada di addendum di sini. Jadi nilai kontrak terakhir itu bukan yang kontrak awal ya, tapi kontrak yang sudah di addendum. Terus karena ini perusahaan non PKP itu harus pakai surat pernyataan ya. Surat pernyataan non PKP nanti formatnya cari aja di Google. Banyak non PKP. Ini ya. Ini contoh surat pernyataan non PKP ini. Mana ada nggak? Nah, di sini nih. Contoh ini dari online pajaknya. Ini contoh aja ya di sini ya. Surat pernyataan nanti bisa dicontoh. Ini ada materinya. Kemudian menurut saya di sini ada mengetahui dari SKPD-nya atau OPD-nya di sini. Misalnya pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggarannya. Jadi di sini ada satu tanda tangan lagi mengetahui gitu. Biar kedua belah pihak itu menandatangani. Oke, sekian ya, terjawab ini ya untuk pengusaha non PKP.
Tapi sekali lagi ya, tempatkan sesuatu dengan pada porsinya. Maksudnya gini, untuk pengadaan yang nilainya besar, itu kan nggak mungkin UMKM itu bisa memenuhi untuk pengadaan yang besar ya. Nggak mungkin UMKM misalnya beli bis kayak gitu. Itu nggak mungkin ya. Pasti harus yang perusahaan besar. Kalau perusahaan besar berarti otomatis PKP gitu. Kemudian yang kecil-kecil, ya nggak mungkin perusahaan besar itu eh, menangani pengadaan yang kecil-kecil gitu. Misalnya beli kertas 5 rim gitu. Ya walaupun bisa sih. Maksudnya gini, maksudnya kalau pengadaan besar itu jangan diserahkan ke UMKM. Serahkan ke yang PKP tadi. Untuk perusahaan kecil ya untuk yang kecil-kecil lah ya. Perusahaan besar apa boleh untuk yang pengadaan kecil-kecil? Ya boleh. Nggak apa-apa. Justru bagus ya karena itu akan ada PPN-nya untuk pendapatan negara. Tapi itu kan hak eh, PPKOM ya, mau berikatan dengan siapa. Tapi sebaiknya tadi letakkan sesuatu pada tempatnya gitu. Untuk pengadaan yang besar-besar ya harus perusahaan yang PKP. Untuk perusahaan yang kecil-kecil untuk pengusahaan pengadaan yang kecil-kecil gitu. Kalau mungkin nanti UMKM pembelian bis misalnya di UMKM kan, UMKM kan modalnya kecil ya, nggak mungkin untuk pengadaan yang besar. Seperti itu ya. Nah, itu nanti jadi nggak mematikan UMKM dan juga tidak mematikan pendapatan negara. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Terima kasih.